Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Nova dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Di sini kita akan menjelaskan satu penyakit yang sering banget kita dengar, yaitu penyakit gagal jantung. Kalian tahu nggak sih apa itu sebenarnya penyakit gagal jantung? Simak video ini sampai selesai ya. Gagal jantung adalah kumpulan kondisi klinis yang ditandai oleh gejala dan tanda fisik yang khas akibat kelainan susunan dan fungsi jantung. Kelainan pada jantung ini berujung pada penurunan curah jantung. Penurunan curah jantung adalah ketidakadekuatan pompa darah oleh jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme di dalam tubuh, serta peningkatan tekanan darah dalam jantung saat posisi istirahat maupun beraktivitas. Apa sih penyebab gagal jantung? Penyebab gagal jantung salah satunya adalah orang yang mengalami penyakit jantung koroner dan juga mengalami infark miokard atau serangan jantung. Karena hal ini dapat meningkatkan resiko terkena gagal jantung dalam waktu 3 tahun pasca mengalami serangan jantung dan juga 6 bulan pertama pasca serangan jantung. Ada juga yaitu memiliki riwayat penyakit hipertensi dan juga diabetes. Pada pria, lebih beresiko mengalami gagal jantung akibat kekurangan suplai darah ke organ dan penyakit jantung koroner. Sedangkan wanita beresiko mengalami gagal jantung akibat hipertensi sistolik. Apa sih tanda dan gejala klinis seseorang mengalami gagal jantung? Yang pertama yaitu gagal jantung pada bagian kiri atau gagal jantung kiri. Terdapat beberapa tanda apabila seseorang mengalami gagal jantung kiri, yaitu yang pertama, sesak nafas saat beraktivitas, saat berbaring, dan juga nafas yang tiba-tiba pendek saat tidur. Yang kedua, batuk kering dan tidak berdarah di awal, namun lama-kelamaan menjadi batuk yang berdahak. Yang ketiga, kultur dahak berbusa, banyak dan berwarna pink atau berdarah. Yang keempat, terdapat suara crackles pada kedua sisi paru. Yang kelima, aliran darah ke jaringan tidak memadai. Yang keenam, buang air kecil sangat sedikit, tapi banyak saat malam hari frekuensinya. Yang ketujuh, gangguan pencernaan, pusing, sakit kepala, gelisah, cemas, kulitnya pucat, nadinya cepat, lemah, dan mengalami keletihan. Untuk yang kedua, tanda dan gejala gagal jantung kanan, yaitu pembengkakan pada bagian tubuh bagian bawah, pembesaran hati, pembesaran perut akibat menumpuknya cairan pada rongga sekitar perut, kehilangan nafsu makan, mual, lemah, peningkatan berat badan akibat penumpukan cairan. Bagaimana penanganan pasien dengan gagal jantung? Ada dua cara, yaitu yang pertama yaitu terapi farmakologis atau terapi dengan obat-obatan, yang kedua terapi non-farmakologis atau terapi non-obat-obatan. Untuk yang pertama yaitu terapi non-obat-obatan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu merubah gaya hidup, yaitu dengan pembatasan diet natrium, menghindari konsumsi cairan yang berlebihan, menghindari alkohol dan juga rokok, dan juga upaya untuk menurunkan berat badan dan olahraga yang teratur. Dapat juga apabila pasien sedang berada di rumah sakit, dapat pemberian tambahan oksigen. Yang ketiga, yaitu pemasangan alat bantu dengan pembedahan. Dapat contohnya seperti transplantasi jantung. Untuk terapi farmakologis atau terapi obat-obatan, ada beberapa obat-obatan, yaitu yang pertama glikosida jantung, yaitu untuk meningkatkan kekuatan kontraksi otot jantung dan memperlambat frekuensi jantung. Yang kedua yaitu terapi diuretik, diberikan untuk memacu ekskresi natrium dan air melalui ginjal. Yang ketiga, terapi vasodilator. Obat-obatan vasoaktif digunakan untuk mengurangi impedansi tekanan terhadap penyemburan darah oleh ventrikel. Yang keempat yaitu diet. Pembatasan natrium untuk mencegah, mengontrol, atau menghilangkan edema pada pasien dengan gagal jantung. Dan juga memberikan penghambat ACE inhibitor untuk menurunkan tekanan darah dan mengurangi beban kerja jantung. Ada juga penyekat beta atau beta blockers, digoxin, terapi nitrat dan vasodilator koroner,
digitalis, inotropik positif, dan juga sedati atau pemberian sedatif untuk mengurangi kegelisahan bertujuan mengistirahatkan dan merelaksasi. Lalu, apa sih komplikasi dari gagal jantung? Komplikasi dari gagal jantung yang pertama adalah kerusakan atau kegagalan ginjal. Yang kedua, masalah pada katup jantung. Yang ketiga, kerusakan hati. Dan yang keempat, dapat mengalami serangan jantung dan juga stroke. Lalu, bagaimana kita mencegah agar kita tidak terkena gagal jantung? Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal atau mengurangi berat badan jika memiliki berat badan yang berlebih. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat atau tinggi protein seperti sayur, buah, ikan, dan biji-bijian. Dan hindari makanan yang mengandung lemak jenuh seperti gorengan. Kurangi asupan gula dan garam, batasi konsumsi minuman yang beralkohol, dan juga berolahraga secara rutin, setidaknya 30 menit setiap hari, dan juga istirahat yang cukup. Jangan stres dan juga usahakan berhenti merokok dan menghindari rokok. Jika Anda menderita diabetes atau tekanan darah tinggi, segera berobat ya, karena diabetes dan juga darah tinggi ini beresiko menyebabkan gagal jantung. Nah, itu dia penjelasan sedikit tentang gagal jantung. Gimana nih, kalian udah paham kan mengenai penyakit gagal jantung? Terima kasih sudah menyimak video ini.